Katanya zikir itu bisa bikin rezeki jadi lancar. Tapi kalau misalkan zikir sambil scroll TikTok, kira-kira itu nambah amalan atau ngurangi diskon pahala aja ya? Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho di acara Ngopi bareng Ustadz. Nah Ustadz, aku pengen bahas fenomena yang lagi rame karena ada yang nanya di kolom komentar. Jadi beberapa waktu lalu itu lagi ada acara yang namanya kayak sholawatan ataupun zikir gitu ya. Tapi digabungkan dengan lagu yang konteksnya tidak sesuai dengan acara. Yang biasanya lagu ini atau musik ini tuh diputar di acara-acara klub malam. Yang akhirnya timbul nih perdebatan antar jamaah. Oke. Sebenarnya boleh nggak sih acara sholawatan disambung dengan musik-musik yang kayaknya mungkin kurang etis ataupun sebagainya. Kalau dari Islam sendiri itu gimana Ustaz? Jadi begini, sholawatan itu luar biasa ya, karena kan sholawat itu adalah sebuah ibadah gitu. Bahkan sholawat ini yang bisa membuat kita itu bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya tentu ini karena kebaikan yang luar biasa, pasti ini juga sesuatu yang pahalanya luar biasa. Nah, hanya kita perlu tahu setiap ibadah itu ada aturannya, setiap ibadah itu bahkan ada adabnya. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan satu aktivitas baik, harus juga dengan cara yang baik. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang baik dilakukan dengan cara yang saya tidak katakan tidak baik lah mungkin, tapi mengundang perdebatan. Nah, mengundang perdebatan ini kan yang akhirnya kadang-kadang buat satu dengan yang lain bermusuhan, satu dengan yang lain akhirnya saling sindir. Ini kan nggak baik. Nah, lebih baik bagaimana dalam ibadah itu semuanya menjaga. Sholawat tapi dengan musik yang biasanya di klub malam, aduh kayaknya nggak cocok ya, nggak etis pada tempatnya nggak sih ya gitu. Jangan kan begitu, kita makan yang bukan sesuatu yang matching aja kan. Contoh misalkan saya makan karedok dengan pizza, nggak nyambung. Aduh, kok kayaknya gimana ya ya kan. Saya makan steak dengan somai, makin nggak nyambung, udah nggak enak gitu loh. Jadi ya jangan begitulah. Lebih baik sholawat dengan adab yang bagus. Kita betul-betul punya rasa bahwa sholawat ini akan didengar oleh Nabi Muhammad SAW yang akan menghadirkan rahmat dari Allah. Tentu kita membacanya juga dengan khusyuk, dengan syahdu, mengingat bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Kita mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah melalui sholawat itu, gitu kan. Nah, ya begitulah gitu. Oke. Itu lebih pas. Tapi Ustadz, kalau misalkan sholawat ataupun zikir ini kan amalan yang bisa dibilang paling gampang, yang bahkan kita diem dalam hati pun bisa ngelakuin, ya kan. Nah, gimana Ustadz kalau misalkan anak sekarang ini mungkin lebih suka ngapalin lagu-lagu nih, dibanding ngapalin Al-Quran ataupun zikir. Sedangkan malaikat gak nanya siapa penyanyimu, tidak. Ditanyakan seberapa banyak zikirmu dan lain sebagainya. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya udah dijawab itu tadi gitu kan. Ini ada orang kalau ditanya gitu kan, kalau Nabi SAW itu memberikan banyak wejangan kepada kita kaitan dengan memanfaatkan waktu. Ya. Di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari tanda baiknya Islam seseorang itu dilihat dia mampu nggak meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, tidak manfaat itu sebenarnya lebih pada akhirat dia. Nah, kalau misalkan dalam satu kesempatan tuh ada A dan B yang bisa kita kerjakan dan kita harus milih, kita tinggal lihat mana yang manfaat nih buat akhirat nih, ya kan? Mana yang lebih baik buat akhirat kita, ya. Jadi ya kalau pertanyaannya daripada banyak ngapalin lagu, pastilah ngapalin Al-Quran jauh lebih baik. Jangan sampai ada orang sholatnya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan itu sering terjadinya di Indonesia kan, setiap negara kan beda-beda ya. Iya dan itu sama aja gitu. Karena ada saya pernah tolong nanti rakaat pertama bacanya Al-Ikhlas ya. Waduh Ustaz saya nggak hafal Al-Ikhlas. Lah apalnya apa? Kulhu. Ya sama kulhu sama Al-Ikhlas. Nah, gitu loh. Kan malu juga. Ya memang malaikat nggak akan sambung ayat, enggak. Iya. Malaikat baca, coba saya baca nih ya, kamu lanjutkan Yasin. Aduh bingung dia. Nah,
Tapi kan tadi balik, malaikat nggak akan bertanya tentang seberapa banyak lagu yang kita hafal, tapi malaikat bertanya tentang ayat terakhir yang kita baca. Tuh keren tuh. Hari ini kira-kira ayat terakhir yang kita baca apaan? Oh gitu ya, aku baru tahu malah ini. Misal contoh gitu kan, pertanyaan buat diri kita sendiri. Iya iya iya. Coba bayangkan ada orang yang ayat terakhirnya apa yang saya baca ya. Aduh kayaknya udah 3 bulan saya nggak baca Al-Quran. Ya Allah gimana? Nah, iya, Padahal Al-Quran petunjuk hidup. Ada orang bilang begini, tapi kan dengan nyanyi itu saya bisa menenangkan hati. Lebih khusyuk, alasannya dia begitu. Ya, dengan nyanyi saya bisa menghadirkan semangat baru karena ada lirik-lirik lagu yang memberikan semangat, ya kan? Oke lah, misalkan kalau kita mau melihat dulu Nabi SAW dengan para sahabat itu kan bersyair untuk memotivasi, bersyair untuk membuat hari menjadi lebih ceria. Tapi yang ada di dalam Al-Quran tidak ditinggalkan. Dan yang ada di dalam Al-Quran itu akan jauh lebih memberikan efek untuk orang yang membacanya. Misalkan contoh, saya mau cari sesuatu yang memotivasi dari lagu. Sebenarnya dari Al-Quran kalau dia mau dengan khusyuk dan seksama, itu jauh lebih mampu memberikan dia motivasi. Semangat juga sama. Cuman masalahnya kan kadang-kadang kita enggak. Apalagi orang-orang yang mungkin ketika dulu atau sekarang lagi mau belajar Al-Quran teringat dulunya, teringat TPA-nya. Pokoknya kayaknya suasananya tegang. Kalau dia nggak bisa baca di cambul pakai rotan, cepok gitu. Jadi ada trauma, gitu kan. Ya oke lah, mungkin cara pembelajaran kita masa lalu yang ada meninggalkan luka gitu. Tapi kita pun seiring dengan bertambahnya usia harusnya lebih paham yang kita butuhkan dalam hidup. Oke, siap. Udah kejawab ya teman-teman ya. Tapi satu pertanyaan yang mungkin ini kemarin sempat ramai juga nih. Masalah ada yang jual air garam udah sholawatan. Air garam sholawatan. Air garam disolawatin. Iya, terus dijual. Terus dijual secara online. Ada yang bilang, bahkan ini ada yang bilang ya konteksnya itu cuma diputerin Al-Quran, dibungkus, di packing, dijual. Setahu aku kan, apakah boleh atau enggak? Aku takut salah nih. Iya. Gimana tuh? Jadi begini, memang ayat Al-Quran itu kan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Quran itu syifa, sebagai obat. Ya, di antara nama lain Al-Quran juga asyifa, obat. Tapi 5 fis sudur, yang lebih pas itu adalah obat dari penyakit yang ada di hati. Tapi juga Nabi SAW pernah ketika ada salah seorang sahabatnya yang sakit dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Makanya Al-Fatihah itu nama lainnya juga asyifa, penyembuh. Pernah dalam satu kesempatan ada bahkan penyakitnya yang kasat mata nih. Ya, ada 2 orang sahabat lagi jalan, lalu masuk di sebuah kabilah. Kepala kabilahnya sedang sakit tersengat binatang berbisa sampai sakaratul maut mau mati. Terus ada orang-orang dari kabilah itu ketika melihat 2 orang sahabat ini datang, langsung aja bertanya, mungkin dalam kondisi panik gitu ya. Siapa di antara kalian yang bisa menjadi orang yang mengobati kepala kabilah kami? Tiba-tiba salah satu orang itu langsung angkat tangan aja. Ya, saya bisa. Nah, langsunglah dibawa. Terus tempat disengat bisanya itu dipegang oleh tangan kanannya, dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Saking senangnya ya qadarullah. Saking senangnya itu kepala kabilah dikasih hadiah kambing banyak lah gitu loh. Sejauh mata memandang dia. Bingung waktu dapat hadiah itu. Lah, dia dapat hadiah. Terus teman yang satu dia bilang, "Wah, saya nggak mau ngambil deh nih. Takut ini halal atau haram. Kamu tahu dari mana kok bisa baca Al-Fatihah? Ternyata bisa menyembuhkan. Kita harus tanya Nabi dulu." Iya, tanya Nabi, tapi ini dibawa juga aja. Digiring. Akhirnya dibawa, begitu dibawa ditanyakan kepada Nabi. Nabi ketika ditanya bagaimana Rasul, saya mengobatinya dengan Al-Fatihah. Terus saya dapat kambing yang begini. Nabi hanya bertanya singkat aja, kambingnya mana? Oh itu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh gitu. Artinya Al-Fatihah berarti bisa ya untuk mengobati. Nah, kembali ke air yang tadi dibacakan Al-Fatihah. Yang jelas begini, kalau untuk Al-Fatihahnya memang bisa menjadi obat. Betul. Air, misalkan contoh nih, air yang dijadikan sarana, memang air menjadi sarana untuk mediasi Al-Quran ketika mau diapa. Karena memang ada beberapa riwayat juga Nabi membacakan air lalu diminumkan. Zam-zam termasuknya kan. Makanya Nabi mengatakan zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam itu tergantung niat orang yang ingin meminumnya gitu. Kalau untuk obat dia bisa menjadi obat. Artinya air itu akan menjadi mediasi. Tapi yang perlu untuk kita lihat, ini orang yang ketika buat seperti itu ingin membantu apa bisnis. Itu jadi masalah, kita nggak tahu. Karena Nabi nggak ada tuh dari situ bisnisnya. Sahabat itu tadi juga bukan karena mau
mengobati kalau dibayar, bukan. Ya mengobati aja. Ini yang penting. Lalu yang kedua, kadang-kadang masalahnya di mana? Masalahnya di bener apa enggak tuh dia. Kita kan nggak tahu. Tuh, cuma akhirnya garam bawa biasa. nama Allah hanya sekedar untuk menipu, gimmick segala macam. Wah, itu dosanya berkali-kali lipat. Itu jadi masalah. Gitu. Jadi lebih baik kalian baca sendiri ya, Ustaz. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Nggak perlu beli dari siapa-siapa. Ambil itu air, bacain sendiri. Karena kalau misalkan kita sakit nih, siapa sih yang paling pingin kita sembuh? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Lebih baik ambil itu air, bacakan Al-Fatihah. Pasti itu betul-betul datang dari hati, begitu kita minum kekuatannya pun lebih dahsyat dibanding kita beli dari orang yang dia juga nggak tahu apakah kita sakit, siapa kita sembuh atau enggak, dia juga nggak ada keinginan ataupun nggak ada ini kan. Nah, di situ nilainya. Apalagi gak geres songkir, Ustaz. Nah, songkir kalau pas lagi ininya aja Tanggal kembar. Nah, ini buat teman-teman ini menarik banget ya. Semoga obrolan kali ini bisa ngebuat kalian zikirnya jauh lebih banyak lagi. Sambil nonton, sambil zikir bisa juga dong. Jempolnya dipencet, tombol like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya di channel YouTube kita ini. Dan komen kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, keresahan-keresahan, kita tanya bareng Ustadz setiap harinya. Jadi kalau kalian sudah subscribe, komen, aktifin loncengnya, tunggu video selanjutnya. Besok bakal ada kita berdua lagi yang bakal nemenin kalian. Kalau gitu, gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.